Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan ilmu tajwid, yaitu hukum nun mati dan tanwin terbagi 4. 1. Idhar, 2. Idgham, 3. Ikhfa, yang keempatnya iqlab. Kemarin sudah disampaikan tentang idhar. Sekarang kita sampaikan bahasannya tentang idgham. Idgham terbagi 2 bagian. 1. Idgham bi gunnah, 2. Idgham bila gunnah. Huruf idgham ada 6. Kumpulkan dalam lafaz yarmaluna. Sedangkan huruf idgham bi gunnah ada 4. Pecahan dari yarmaluna, yakni yanmu atau ya mim nun waw. Kalau idgham bila gunnah ada terbagi 2 bagian. 1. Lam, 2. Ra, atau dikumpulkan dalam lafaz la ra. Nah, idgham bunyi nun mati atau tanwin dilebur. Jadi idgham itu bunyi nun mati atau tanwin dilebur dan dimasukkan ke dalam sesuatu huruf idgham yang 6. Ima idgham bi gunnah wa ima idgham bila gunnah, yang 6 tersebut. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Nah, yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Salah satu contohnya adalah wa may yabtaghi, wa may yabtaghi. Jadi nun mati bertemu dengan iya yang bertasydid, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Yang kedua, contohnya adalah lan nad'uwa. Nun mati bertemu dengan nun. Yang ketiga, mim malja'a. Yang keempat, min waraihim. Jadi ketika nun mati bertemu dengan huruf ya, huruf nun, mim atau waw, maka itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat, tidak jadi idgham, jadi bisa dihukum idgham bi gunnah ketika 2 kalimat tadi. Contohnya wa may yabtaghi. Nah, itu waman dan yabtaghi itu 2 kalimat, maka hukumnya adalah idgham. Tapi apabila 1 kalimat, maka hukumnya bukan idgham, melainkan idhar. Contoh qinwanun. Meskipun ada nun mati bertemu dengan waw, tapi dalam 1 kalimat, maka hukumnya bukan idgham tapi idhar karena 1 kalimat. Contoh lagi, sinwanun, tuh sama 1 kalimat. Kemudian dunya, tidak bisa dibaca duya walaupun nun mati bertemu dengan iya, tetap dibacanya idhar. Dunya tidak dibaca duya. Nah, itu adalah salah. Itu lagi, bunyanun tidak dibaca buyanun. Jadi kalau 2 kalimat itu walaupun nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, kalau 1 kalimat itu hukumnya idhar.
Nah, yang bisa dihukum atau maksudnya yang bisa masuk hukum idgham bil gunnah itu dua kalimat nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam dua kalimat, maka disebut idgham bil gunnah. Nah, ada lagi tanwin bertemu dengan huruf idgham. Kalau tadi nun mati, nah, sekarang tanwin bertemu dengan huruf idgham. Contohnya liqaumi yu'minun. Nah, qaumin, mim bertanwin atau kasrah tain di sana bertemu dengan ya yang bertasdid, maka hukumnya adalah idgham bil gunnah. Yang kedua, yaqtatun naghfir, tadi kasrah tain, sekarang dhammah tain bertemu dengan nun. Yang ketiga, hudan mir rabbihim, hudan dan mir rabbihim dua kalimat, asalnya hudan tapi bertemu dengan mim yang bertasdid, maka hukumnya adalah idgham bil gunnah. Dan hudan wa rahmah, hudan asal katanya kalimat pertama hudan, kemudian yang kedua warahmah. Nah, dua kalimat tersebut apabila tanwinnya bertemu dengan huruf idgham, di sini waw yang bertasdid, maka hukumnya adalah idgham bil gunnah. Banyak contoh-contoh yang lain, bisa sahabat sekalian buka di mushaf Al-Quran, dan surat-surat banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum bacaan idgham bil gunnah. Jadi kuncinya adalah apabila nun mati atau tan bertemu dengan huruf ya, mim, nun, wawu yang bertasdid, maka hukumnya adalah idgham bil gunnah. Dua kalimat. Kalau satu kalimat itu idhar. Yang kedua, idgham bila gunnah atau bisa disebut dengan idgham bil ghairi gunnah. Kalau tadi idgham bil gunnah, bisa juga disebut idgham ma'al gunnah. Idgham bila gunnah adalah idgham yang tidak memakai dengung ke hidung, yang tidak memakai dengung ke hidung. Huruf idgham bila gunnah tadi ada dua, lam dan ra. Artinya membaca idgham bila gunnah tidak didengungkan. Nah, contoh, tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, hudal lil muttaqin. Tanwin bertemu dengan lam yang bertasdid, jangan didengungkan atau ditahan. Jangan seperti ini, hudal, nah, salah itu. Yang jelas sedikit saja, hudal lil muttaqin, jangan hudal, jangan. Yang kedua, ghafurur rahim, ghafurur rahim, jangan ditahan didengungkan, ghafurur, nah, salah. Langsung aja ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, dilangsungkan saja, tidak boleh didengungkan atau tidak boleh ditahan. Contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, tadi tanwin, yang kedua adalah nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, yakni lam dan ra. Mir rabbihim, jangan membacanya mir, nah itu salah. Jadi yang betul adalah ketika nun mati bertemu dengan ra bertasdid, maka dibacanya langsung, tidak didengungkan, mir rabbihim. Yang kedua, yubayyin lana, tidak boleh dibaca yubayyin lana meskipun ahli qiraat, nah salah. Karena harus diperhatikan, jangan merasa kita suaranya bagus lalu kita mengesampingkan hukum ilmu tajwidnya. Jadi di awal belajar ilmu tajwid
itu adalah fardu kifayah atau wajib yang bisa diwakilkan. Nah, membaca Al-Qur'annya adalah fardu ain. Artinya dalam satu kampung itu harus ada yang belajar Al-Qur'an. Tuh, nanti kalau sudah belajar ngaji bisa kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat di kampung itu. Nah, itu disebut fardu kifayah. Artinya harus salah seorang di kampung itu ada yang bisa tajwid, kalau tidak dosa. Nah, itu jadi itu kaitannya dengan hukum baca nun mati dan tanwin, yaitu tentang idgham. Jadi idgham terbagi dua, idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap bermurojaah. Apa yang disampaikan tadi yang belum paham, silakan buka Al-Quran terus bermurojaah. Insya Allah kalau kita terus belajar maka insya Allah akan bisa. Tapi kalau kita tidak mau belajar maka tidak akan bisa ngajinya. Datangi para ustadz, para guru-guru yang ada di kampung, dan jangan sampai kita lalai karena kita merasa diri kita sudah hebat, sudah bisa, lalu kita tidak mau belajar. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.